saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang kembali malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pembina kita, Pastor Dr. Timothy Roy Kartiko, MA PhD, dengan tema 10 tekad rohani peraih sukses, partnya yang ke-29. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak Pastor Handi, host kita. Para kekasih, sebelum kita masuk dalam doa, saya ingin kita saling memberi semangat ya. Siap? Ya, jadi saya minta kita semua mengepalkan tangan dan berkata haleluya. Tidak usah banyak-banyak, 5 kali saja. Ya, siap? Ayo tangannya disiapkan dulu. Ya, saya beri aba-aba, 1, 2 dan mulai ya. Dengan sekuat saudara. Saya tidak mendengar di sini, no problem. Tapi di tempat saudara harus terdengar ya, gegap gempita. Ya, siap? 1, 2. Haleluya, 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 amin. Ya, sudah lebih semangat ya. Anggukkan kepala ke samping kanan dan kiri. Katakan selamat datang di hadirat Tuhan. Bilang gitu. Ya. Puji Tuhan. Para kekasih, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar. Apapun yang menjadi keadaan kita saat ini, marilah kita bawa dalam doa untuk kita memulai menerima sabda Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, oleh anugerah-Mu saja, maka kami boleh berhimpun kembali dalam Zoom meeting kami pada hari ini Bapa. Biarlah petang hari ini Engkau menjamah hati dan pikiran kami, memberikan kepada kami segala pewahyuan dari sorga. Tuhan membuka rahasia firman kepada kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Only whatever you want to give to us, you will give to us, Lord Jesus, directly to each one of us in particular. Dan hamba percaya Engkau akan memberkati setiap kami pribadi demi pribadi. Apapun yang menjadi masalah, hambatan, dan kemustahilan kami malam hari ini, di mana kami berada, Engkau akan menembus itu semuanya. Dan Engkau akan memberikan kemenangan dan memberikan kuasa-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa, kami akan siap membuka hati kami. Biar jari tangan Tuhan menorehkan ayat firman di loh hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita bersyukur untuk kembali kita pada kesempatan ini. Dan saya ingatkan saudara seperti yang tertulis di atas ya. Sisa 64 hari. Di dalam tahun yang 1 tahun isinya 365 hari ini. Kita hanya ada sisa 64 hari. Berarti apa? Berarti 301 hari sudah kita jalani. Betul? Dan kita tinggal 64 hari saja. Saudara, kalau saya tanya 64 hari, kita mau bikin apa? Ya saudara, saudara mau bangun rumah? Tidak bisa. Kecuali saudara memakai prefabricated houses. Jadi semua dari pabrik ya, dalam bentuk blok, kusen jendela, daun pintu, daun jendela, ya semua itu dibawa dengan truk-truk dari pabriknya, dipasang. Nah itu bisa dalam 3-4 hari jadi. Tapi kalau kita membangun seperti biasa di Indonesia, kita membangun rumah, ya saudara, 64 hari sulit. Hal yang lain apa? Dalam 64 hari kita bisa bikin apa? Ya saudara, sulit sekali. Kita membuat satu keputusan, paling kita bisa membuat perkara yang simple, yang sederhana. Ya, yang tidak membutuhkan perencanaan, tidak membutuhkan draft, tidak membutuhkan blueprint. Ya mungkin apalah kita bisa cepat membangunnya atau kita cepat membuatnya. Tetapi, semua katakan tetapi di hadapan hadirat Tuhan 64 hari saya akan menerima perkara-perkara besar dari Allah Bapa saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab saudara, kita masuk pada 2 bulan yang terakhir ya. Ini bulan Oktober, tinggal separuh. Kemudian November dan Desember 2,5 bulan.
Para kekasih, mari saya ingin mengajak untuk kita semua mempunyai tekad rohani. Untuk kita boleh meraih sukses. Siapa sih yang tidak kepingin, tidak memimpikan, tidak bercita-cita untuk mendapat sesuatu yang sukses dan luar biasa dari tangan Tuhan? Semua orang di luar Kristus juga, mereka mempunyai kegiatan, mereka mempunyai obsesi, mereka mempunyai semangat yang kuat untuk mendapat. Everyone that living on this earth, on this side of heaven, they and we are all together longing for something. So obsession in our heart, our mind as well, that we can be success. Semua ingin sukses, tidak mungkin tidak. Tetapi, semua katakan tetapi, hanya dari Tuhan saja. Ayo tangan saudara ya. Hanya dari Tuhan saja saya akan mendapat sukses saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab saudara, pada slide yang pertama ini saya sampaikan subtema yang kedua. Ya, karena subtema yang pertama kita sudah lewati, saya masuk bersama Anda pada subtema yang kedua, taklukkan aku. Wah, ini pelajaran besar banget ini ya. Ini pelajaran mahal sekali dan agak berat sedikit. Beratnya di mana? Bukan pada pemahaman otak kita, beratnya pada penyangkalan diri kita. Saya harus menyangkali diri dan angkat salib saya. Ya saudara, supaya apa? Supaya saya boleh mendapatkan kesuksesan dari Tuhan dalam hidup saya. I have to follow Jesus. I have to deny myself. I have to bear and carry the cross of Jesus Christ. It is the only thing that required from God unto all of us, so that we can do our heart, our mind, our body, all our existence to receive from God. Nothing will be happen without this one requirement from Jesus Christ. Itu sebab subtema kita yang kedua, kita harus menaklukkan keakuan. Keakuan saya, keakuan saudara ini kuat sekali. Ya, sangat egois. Kita sangat kepala batu. Ya saudara, kita sangat obsesi untuk sesuatu. Kita tahu itu bukan kehendak Tuhan, tetapi kita kepingin dapat. Coba, ya. Apakah orang macam begini bisa masuk surga? Saya mau tanya. Jujur saudara jawab dalam hati. Kalau saya egois, kalau saya besar kepala, kalau saya hatinya keras, apakah saya layak masuk ke surga? Oke, itu sebab ini pelajaran penting sekali. Taklukkan aku. Sementara mumpung kita masih dikasih hidup, masih dikasih kesempatan para kekasih, maka kita harus menaklukkan diri kita, keakuan kita. It is the time of each one of us to conquer and to submit ourselves before God, and especially about our egoism, about all things that concerning us, concerning me, concerning you. Saudara, kalau kita tahu bahwa inilah yang menjadi masalah yang menghambat saya masuk ke sorga, maka subtema yang kedua ini, taklukkan aku. Kita harus menaklukkannya. We have to conquer, and we have to give to God all well done about ourselves after we surrender all to Him and submit our life to Him. Tidak ada sesuatu hal yang mustahil bila kita sudah menaklukkan keakuan kita. Percayalah saudara, saya belum mendapatkan itu, saya belum mencapai itu, tapi saya sedang menuju ke sana. Saya bersama Anda bergandengan tangan dengan iman kita. Kita sedang menuju pada penaklukan diri kita sendiri. Kalau saudara setuju, maka subtema ini akan memberi kepada saudara sesuatu terobosan ilahi malam hari ini. Apa yang saudara datang bawa di dalam tempat-tempat MK saudara. Saudara berhimpun di rumah, di MK, di mana saudara berada saat ini. Beban hidup saudara, kemustahilan saudara, semuanya akan diselesaikan oleh Tuhan Yesus malam ini ketika saudara mendengarkan firman. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia.
Ya, Tuhan memberkati saudara. Para kekasih, perhatikan. Taklukkan aku, ya. Ini tema kita, taklukkan aku. Ini hanya bagi mereka yang bertekad hidup rohani. Kalau saya masih duniawi, separuh rohani, separuh duniawi, saudara masih duniawi, separuh rohani tapi saudara hidup dalam keduniawian, saudara tidak mungkin bisa menaklukkan keakuan. Ingat perkataan ini. Itu sebab sementara saudara dan saya masih hidup, nggak tahu sampai kapan kita orang mati, oke? Tetapi semasa kita masih hidup, mari kita berjuang menaklukkan keakuan. Hanya mereka yang berhasil setiap hari mengangkat salib Yesus dan menaklukkan keakuannya. Mereka itulah yang akan menerima kesuksesan hidup yang sebenarnya. Mereka itulah yang menerima jawaban dari Tuhan. Seberat dan sebesar apapun permintaan mereka, Tuhan pasti memberi. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Ya. Ayo saya minta saudara bertanya pada samping. Anda percaya apa tidak gitu. Tanya. Tunggu sampai dia jawab. Ya. Percaya? Yang percaya lambaikan tangannya supaya saya melihat. Oke? Ya. Puji Tuhan. Itu sebab para kekasih saya ingin supaya kita semua menyadari dengan sungguh ya bahwa hidup ini yang sementara ini masih diberi. Kita belum dikasih mati oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa ini menaklukkan keakuan. Sehingga bila kita tiba waktunya meninggal dunia, kita bisa langsung masuk dalam kerajaan Allah. Ya, puji Tuhan. Saya akan masuk bersama Anda dan jangan lupa Yosua 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9 ini adalah ayat pokok kita. Ya, saudara. Saya mendahului dengan hal ini. Kalahkan usia menua kita. Saudara, mungkin ya secara psikologis dan sosiologi orang yang paling siap menanti kematian adalah orang tua. Betul apa tidak? Ya, yang sudah berusia, kita yang sudah berusia mendekati 100 tahun ya. Artinya itu apa? Artinya kita sudah mulai tua. Saudara umur 50 tahun itu juga mendekati 100 tahun loh ya. Udah mau mati juga loh. Jangan lupa. Jangan pikir, oh saya belum sampai 90 tahun. Belum tentu ya. Itu sebab umur berapapun saya dan Anda, kita harus dalam hati ini sudah bilang. Sudah bicara dalam hati ini. Aku harus siap. Ya. Sebentar lagi aku akan dipanggil pulang. Tetapi apakah aku kembali ke sorga? Apakah aku ditolak masuk neraka? Aku harus tetapkan sekarang. Orang tua adalah usia yang paling rawan. Karena dia mendekati ajal, mendekati kematian. Ya saudara, itu sebab kita harus mengalahkan usia menua kita. Kata menua berarti proses tua. Proses menjadi tua. Ya saudara, jadi kita semua walaupun saudara umur 31 tahun, saudara umur 52 tahun, saudara umur 80 tahun, kita ini semua dalam proses menua. Ya, para kekasih, itu sebab kalahkan usia menua kita dengan hidup rohani. Ya, jadi orang yang merasa aku menuju pada tua. Saya ulangi, siapa? Apakah orang yang sudah tua banget? Tidak, semua orang yang sadar. Katakan semua orang yang sadar bahwa dia menuju tua. Harus belajar soal ini. Ya, itu sebab ini bukan hanya untuk orang tua saja, tetapi untuk semua orang yang punya proses menua. Jadi kalau saudara ulang tahun dan orang-orang memberikan nyanyian, ya, panjang umurnya, panjang umurnya. Nah, saudara mesti tahu, ya, itu proses menua. Ya, itu sebab saya dan saudara perlu tahu ya, kalahkan usia menua kita dengan hidup rohani. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Ya. Para kekasih, saya perlu menyampaikan hal ini. Karena ya bukan akhir-akhir ini ya, tetapi semakin lama, semakin kesini, semakin banyak orang yang khawatir
ketika dia usianya sudah 60 tahun ke atas. Ya, itu lumrah. Itu adalah lumrah. Karena apa? Karena ada kemerosotan, penurunan kualitas hidup. Merasa tidak bisa kuat lagi, gerakan harus diperlambat. Kalau naik tangga harus pegangan, turun tangga harus pegangan. Berjalan tidak boleh cepat, bisa jatuh. Nah, itu tanda seseorang menua. Sering lupa. Ya. Kecuali satu tidak lupa, makan. Ya, kalau makan tidak bisa lupa. Katakan amin, ya. Itu sebab Anda dan saya kita harus tahu bahwa proses menua ini semua orang. Apalagi saya sedang ada pada proses tersebut, tetapi karena saya tahu kaidah hukumnya dari firman, maka saya bisa menaklukkan segala efek negatif dari proses menua saya. Ya, saudara, itu sebab saya akan ajarkan kepada saudara. Ya, kelihatannya kali ini Bible Study kali ini saya lebih banyak berbicara mengenai soal aspek psikologis, ya, aspek sosiologis dan aspek biologis dari hidup kita. Karena ini penting. Jangan sampai anggota gereja, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan kurang menyadari, ya, pentingnya 3 aspek hal itu yang saya katakan tadi, ya, aspek psikologis, sosiologis, dan biologis. Ya, itu sebab kita harus tahu bahwa kita ada pada proses usia menua. Ya, dan ini penting sekali, ya, saudara. Dan untuk saya memberikan penjelasan ini, saya belajar sedikit, ya, dari internet. Perhatikan para kekasih. Melemahnya 3 aspek manusiawi. Manusia mempunyai 3 aspek yang dimana seluruh hidup dia tergantung. Ya, saudara. Nah, yang pertama, ketika menua, satu, terjadi perubahan fisik. Ya, baik yang nampak dari luar, ya, umpamanya kita kulitnya berkerut, kemudian keriput, kemudian ya badan agak bungkuk sedikit, dan jalan juga harus pelan-pelan dan lain sebagainya. Maupun yang tidak tampak, jadi organ dalam, internal kita, ya, kejiwaan kita, dan organ-organ di dalam kita yang mulai merosot, ya, saudara. Jadi perubahan fisik ini sangat kelihatan. Sudah pergi ke salon kosmetik, operasi wajah, operasi kosmetika, segala macam. Tetapi tetap yang tidak tampak itu bicara kepada orang ini, bicara dia. Kamu sudah tua loh, mau diapain lagi? Ya, jadi di situ kita melihat bahwa aspek perubahan fisik ini harus kita kalahkan. Harus apa, saudara? Kita kalahkan. Gimana caranya? Hidup rohani. Saya mempraktekkan. Maka saya tahu dan saya perlu memberitahu kepada saudara. Sehingga baik tampak saya maupun tidak tampak saya, yang menua ini degradasi dan degenerasi daripada sel-sel tubuh saya, itu bisa saya kalahkan. Ya, kita harus mengalahkan usia menua. Dengan apa saya mengalahkan? Tidak dengan minum banyak obat-obatan ataupun vitamin-vitamin dan lain sebagainya. Ya, sekadar saja sebagai seorang manusia yang harus bertahan untuk bisa berkarya bagi Tuhan, maka dia harus menjaga tubuhnya. Makan yang teratur, makan yang bergizi, jangan yang beracun. Ya, ini contoh, ya. Banyak orang makan yang beracun, saudara, ya. Nah, itu harus dijaga. Kemudian apalagi? Ya, kita harus mempunyai aspek rohani. Itu harus utama di dalam hidup kita. Ya, para kekasih, karena terjadi perubahan fisik. Ini mempengaruhi jiwa kita. Malam kepikiran, ya. Istimewa kaum wanita. Ya, tidak bisa tidur. Mau ke salon untuk
memperbaiki wajah, tidak punya uang, takut sakit, takut kalau nanti operasinya gagal, nanti rupanya kayak apa. Nah, dan lain sebagainya. Saudara, ini aspek perubahan fisik ini bisa dikalahkan dengan apa, saudara? Dengan hidup rohani. Semua angkat tangannya, katakan, Tuhan Yesus, saya percaya semua proses menua saya bisa saya kalahkan bila saya hidup rohani, dekat dengan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Jadi bagaimana saya dan Anda bisa mengalahkan itu? Rohanilah. Aspek yang kedua. Ya, saudara, perubahan kognitif. Jadi perubahan kognitif ini artinya aspek-aspek yang ada, unsur-unsur yang ada di dalam kelompok kognitif adalah memori. Ya, saudara, dengan segala transformasi dan transmisinya. Memori itu mempunyai transformasi dan transmisi. Ya, ada listrik di otak kita yang bisa menerima transmisi untuk memberikan kesan ini sedang apa, ini apa, itu siapa, itu bagaimana. Nah itu. Jadi aspek kognitif ini mencakup mengenai soal memori. Ya, kemudian apa? Passion dan feeling kita. Nah ini besar sekali efeknya bila seseorang tidak hidup rohani, saudara. Itu sebab orang hidup rohani itu bukan menyenangkan gereja, menyenangkan pendetanya. Salah. Hidup rohani itu menyenangkan dirinya sendiri. We must know and we have to realize that our spiritual life, our daily spiritual life is just for us, firstly. Please don't think that our spiritual life is just for God, for the church, or for our pastor. No. Jadi kita harus tahu bahwa kita hidup rohani itu karena kita menguntungkan kita. Amin. Ayo, siapa yang percaya, ikuti kata-kata saya. Angkat tangan kanan, taruh tangan kiri pada jantung saudara. Mari ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang hamba pahami saat ini, supaya hidup rohani akan menghasilkan faidah, sukses, kemenangan bagi pribadi hamba. Dalam nama Yesus, hamba mau hidup rohani, supaya jasmani hamba dan kejiwaan hamba selalu diberkati, selalu dipermudah oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya, saudara, jadi doa kita tadi itu akan manjur. Ya, saudara harus tahu bahwa apa yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, maka Bapa akan memberikan kepada kita. Katakan amin. Ya, saudara, ini yang kedua. Perubahan kognitif. Memori menjadi lemah. Ya, orang bilang kamu kok sudah pikun. Ya, pikun itu lain lagi. Pikun adalah demensia. Ya, demensia itulah pikun. Itu sudah lebih parah. Tetapi semua orang, jangankan sudah tua 50 tahun ke atas, anak-anak masih muda saja, belasan tahun, 20-an tahun juga suka lupa. Apa sebab? Nah ini, saya mau cerita sedikit. Karena suka nomor satu gadget, handphone, main game, ya, dan lain sebagainya. Nomor satu ini dari bangun tidur, bahkan tidur pun dikeloni. Ya, tahu dikeloni? Ya, terus disikap, terus takut kalau dicuri nanti HP-nya. Nah, atau taruh bantal, padahal bahaya, saudara. Ini harus jauh dari kepala saudara, paling tidak 1,2 meter ketika saudara tidur. Ya, sebab ini mempunyai emisi dan transmisi.
dan radiasi. 3. Emisi, panas, transmisi, gelombang, elektronik, dan emisi, dan radiasi. Ya, gelombang magnetik. Nah, itu sebab kita harus kalau tidur, jangan taruh di sebelah kepala. Ya, nanti dia mengganggu otak saudara, bisa sakit otak kita. Ini harus 1,2 meter jauh dari kepala saudara. Oke, ya. Taruh di punggung ya nggak apa-apa, paling cuma putus saja, ya, cuma rusak saja. Tetapi jangan di dekat kepala, tidak boleh. Nah, saudara, sehingga anak-anak muda sekarang ini sudah tidak mempunyai memori yang bagus. Ya, sudah tidak punya memori yang bagus. Anak-anak yang kedapatan mempunyai IQ yang tinggi, 135 ke atas, masuk pada orang-orang yang brilliant, ya, orang-orang yang genius, itu kalau mereka tidak meninggalkan handphone mereka dan gadget mereka jauh dari mereka, mereka akan merosot geniusitas mereka. IQ akan merosot dan menurun. Ini bahaya ini saudara, barang ini. Ini berguna tapi ini berbahaya. Ya, nah itu sebab perubahan kognitif itu bukan hanya karena kita ini sudah tua, itu sudah wajar. Kalau kita mengalami demensia, apalagi ada penyakit demensia, Alzheimer, ya, itu kita pasti memorinya lemah. Tetapi bagaimana kita yang sudah tua bisa mempertahankan memori kita kuat? Nah, ini saya akan beritahu tipsnya. Apa? Tadi sudah saya sebut. Hidup rohani. Mungkin saudara tidak percaya. Nggak apa-apa saudara nggak percaya, rugi saudara. Saudara percaya untung. Ya, itu sebab saya minta saudara percaya pada omongan saya ini loh. Ya, percaya. Bahwa kalau saudara hidup rohani, Tuhan akan mempertahankan semua fungsi kognitif untuk tidak merosot. Tidak terjadi dekadensi. Ya. Bila terjadi kemerosotan, dekadensi, memori lemah. Sulit menerima informasi. Ya, saya bilang, oh ya, tapi saya tidak ngerti. Nah itu, ya, itulah kognitif saya sudah menua. Oke? Dan ini normal, ini manusiawi. Cuma saya akan bicara bagaimana kita menahan penuaan. Yaitu kalau kita hidup rohani, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Menomorsatukan firman dalam hidup kita. Sehingga otak kita menjadi tajam, memori kita menjadi bagus. Tuhan memberikan kembali sesuatu regenerasi dari sel-sel memori kita di otak. Ditambahi lagi oleh Tuhan aliran listrik yang cocok buat otak kita. Ya saudara, karena apa? Karena firman. Ya, saudara akan mendapatkan perubahan walaupun menua. Amin. Ya. Kemudian lamban. Lamban itu adalah karena otot kita, ya saudara, volume otot kita semua mengecil menjadi sedikit. Ya, dari volume otot yang normal adalah 42%, kemudian merosot. Ya, setiap 2 tahun merosot 2,5%. Bayangkan, kalau saya umur 74, berapa puluh persen kemerosotan otot saya? Kalau saya tidak membuat sesuatu antisipasi dengan saya hidup rohani, saya semakin lamban, saudara. Saya orangnya semakin gak bisa, cekatan tidak bisa, melayani Tuhan dengan baik gak bisa. Saya harus melambat semuanya. Ini melambat, tenaga melambat. Ya saudara, itu sebab orang hidup rohani itu diantisipasi oleh Roh Kudus. Katakan diantisipasi oleh Roh Kudus. Supaya saya tidak semakin menua. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Jadi saudara tidak perlu ke dokter.
tidak perlu disuntik ini, suntik itu segala macam. Dioperasi ini, operasi itu, nggak perlu dah. Hiduplah rohani dekat dengan Tuhan. Ya, orang yang dekat dengan Tuhan selalu dalam keadaan yang prima, baik di hadapan hadirat Tuhan maupun di hadapan manusia. Yang percaya, beri tepuk tangan sekali lagi. Aspek ketiga, perubahan psikososial. Ya, psikososial. Di antaranya tentang minat. Ya, semua orang itu punya minat. Masih muda, minatnya besar. Wah, saya mau mempelajari soal mobil. Saya mau mempelajari soal pesawat. Saya mau mempelajari soal obat-obatan. Saya mau mempelajari tentang arsitektur. Saya mau mempelajari soal hukum, permesinan, ekonomi, sosial, budaya. Itu ketika masih muda. Ketika sudah tua, sudah tidak ada minat. Tidak ada minat. Kalau diajak, ayo kita ke museum. Wah, apa itu museum? Ya, melihat barang-barang kuno nggak ada minat sama sekali. Ya, ayo kita ke gereja. Ke gereja lagi, tidak ada apa-apanya. Kalau diajak ke biskop mau aku. Ya, lihat. Jadi di situ kita tahu dan kita melihat bahwa aspek yang lemah, yang ketiga, ketika orang menua adalah psikososial. Minatnya untuk sesuatu yang membangun, sesuatu yang berfaedah, nggak punya, merosot, nggak berminat. Ya, lambat laun kita untuk makan pun kita tidak berminat, saudara. Nah, ini persoalan besar secara biologis kita. Itu sebab banyak penyakit-penyakit yang timbul karena orang semakin tua, semakin nggak berselera makan. Ini harus diketahui. Itu sebab semua orang dalam proses menua untuk menghindari perubahan psikososial, maka dia harus hidup rohani. Harus apa, saudara? Hidup rohani. Kalau kita hidup rohani, Tuhan dipermudah. Ya, we are getting young and young again. Ini loh, Tuhan akan membuat kita younger and younger. Lebih muda ketika kita menua. Untuk apa? Untuk mengantisipasi secara fisik dan psikologis kita itu merosot, hidup rohani mengangkat. Begitu. Soal pikiran, memori merosot, rohani mengangkat. Saudara. Yang ketiga, soal keuangan. Seringkali kalau orang masih muda itu nggak punya duit, dia masih bisa usaha. Betul apa tidak? Tapi orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, dia mau usaha apa? Ya kan? Nah, di sini pentingnya orang hidup rohani. Sehingga ketika kita menua, Tuhan memelihara kita sebagai orang tua. Amin. Yang setuju, beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi ada orang tua yang tidak mau hidup rohani. Aku sebentar lagi mati kok. Buat apa? Nanti kalau sudah kerasa bahwa aku sudah mau mati, nanti aku panggil pendeta. 10 pendeta deh aku bisa panggil untuk mendoakan aku. Ya, saudara, sudah telat. Ya, itu sebab saya dan saudara harus saat ini, katakan harus saat ini, saya mulai membangun hidup rohani. Bukan hanya jasmani. Bukan hanya hidup sosial, kemasyarakatan, tetapi rohani. Yang setuju beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Jadi ini penting ya saudara. Ini saya belajar loh ini ya. Jadi saudara harus tahu bahwa inilah yang bisa membuat kita untuk kita bisa naik. Karena tubuh dan jiwa kita merosot. Itu sebab kita semua, segala usia, juga anak-anakku yang masih muda dan remaja, harus
belajar mengerti akan hal ini. Ya, saya mau tanya, 2 minggu yang lalu saya minta supaya anak-anak muda dilibatkan. Apakah ada anak-anak muda dilibatkan kali ini dari MK-MK? Ya. Nah, ya harus saya minta untuk yang akan datang supaya anak-anak youth dibawa ya. Para ibu dan bapak, saya mohon karena ini pelajaran ini penting ya saudara. Kadang-kadang saya tidak ajarkan dalam gereja. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara membawa anak-anak muda youth kan cuma 2 minggu sekali ya. Mereka harus mendengar firman. Kaum keluarga saudara, anak keponakan saudara, mereka yang dalam usia yang rawan harus dibawa datang untuk mendengar pelajaran ini ya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, kedua, percaya diri. Percaya diri merosot. Bukan cuma minat, nih, minat makan, minat jalan-jalan, minat bekerja, bahkan minat tidur pun tidak ada, berkurang. Ya. Tetapi PD-nya, percaya dirinya juga berkurang. Otomatis saudara, otomatis. 1, wajah semakin keriput, tenaga semakin kurang, otak lamban, ya sulit menggagas sesuatu hal, maka kurang pede, hanya bersembunyi di dalam rumah dan kamar saja. Betul apa tidak? Nah, kemudian yang ketiga, perubahan psikososiologinya adalah sudah kurang menarik. Istimewa wanita merasa aku sudah tidak menarik lagi. Ya. Sehingga anaknya bilang, "Mama atau mami atau ibu pakai bedak lah, pakai lipstick. Ah, buat apa, aku sudah tua. Nggak usah. Ya kamu aja yang masih muda. Pakai lipstick di bibir, lipstick di pipi, lipstick di dahi, ya, supaya kelihatan menarik." Nah, para kekasih, itu dia. Kalau saudara makin menua, sekarang sudah tahu ya, apa yang akan terjadi pada saudara. Ini perlu saya sampaikan. Supaya saudara punya satu pilihan. Katakan, satu pilihan bagi saya. Ayo, belum semua, bilang. Satu pilihan buat saya. Hidup rohani. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, jadi anak-anakku, pasangan suami istri yang masih muda, umur 20-an, 30-an, 40-an, harus perhatiin. Anda semakin tua. Dan karena ekosistem daripada dunia, polutan-polutan yang ada di udara bukan hanya virus, bakteri, dan baksel saja, tetapi polutan-polutan ini adalah racun. Di udara kita, di air kita, di makanan kita, di bungkus roti kita, ya saudara, di kasur kita, di bantal kita. Itu polutan membuat kita semakin merosot. Itu sebab anak-anak Tuhan, hiduplah rohani. Yang setuju sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Makanya kalau masih hidup, saya mau tanya siapa yang masih hidup? Pasti semua mengacungkan tangan ya. Everyone that still he or she is still living on the side of heaven. You are entering that side of heaven. But right now, we are still living on earth. Right now, that's why we have to choose spiritual life. Our daily life is just a spiritual life. Itu penting sekali. Dia akan menyokong kita naik. Katakan hidup rohani. Halo, katakan hidup rohani menyokong saya naik. Supaya saya tidak merosot. Dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya, saudara. Apa reaksi anak Tuhan saat mengalami simptom? Simptom adalah gejala saat hampir gagal. Ya, baik itu di bisnis, mata pencaharian, baik itu dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan. Ada simptom, ada gejala-gejala.
di mana kita tahu dalam batin kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, wah, aku ini gagal atau aku hampir gagal. Ya. Dalam bidang bisnis, saya perlu memberitahu, terjadi bosan, no hope. Ya udah, aku jalanin aja deh. Aku jalanin saja. Sampai kapan aku kuat? Sampai kapan cadangan uangku habis untuk mempertahankan bisnisku ini? Nah, ini rawan ini, saudara. Sesuatu keadaan kegagalan di dalam bisnis, ya, sesuatu keadaan di dalam bisnis itu dimulai dengan merasa sabar. Nggak apa-apa ini merosot, paling nanti sebulan saja kok. Nanti bulan kedua nanti oke lagi, bulan ketiga oke lagi. Nah, ini bagi seorang pebisnis ini salah benar. Salah banget. Begitu 1 bulan dia merasa kemerosotan, dia harus reaksioner. Dia harus reaksioner. Aku harus melawan ini. Tidak bisa. Karena ini kalau aku diamkan, ini menggerogoti sampai ke akar daripada semua sumber bisnisku. Nah, saudara, itu sebab penting sekali anak-anak Tuhan itu mempunyai hikmat. Dan hikmat dari mana? Hikmat itu Amsal 1 ayat 7 dari firman. Orang yang dengar-dengaran kepada firman, dia akan mendapat wisdom, hikmat dari Allah. Sehingga dia akan diberitahu, anakku, ini perusahaanmu ini bakal bangkrut loh. Anakku, keluargamu ini rawan loh. Anakku, anakmu itu sedang menuju ke jurang loh. Orang yang punya hidup rohani diberitahu oleh Tuhan. Roh Kudus berbisik dalam hati dan pikirannya. Memberikan warning. Sehingga tersentak, oh Tuhan, terima kasih. Engkau memberitahu kepada hamba. Baik, hamba akan perbaiki. Hamba akan rubah. Hamba akan antisipasi. Hamba akan hidup lebih dekat dengan Engkau. Mau demikian, saudara? Mau demikian, saudara? Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan. Jangan lamban. Ya, urusan bisnis, urusan keluarga, urusan pelayanan, jangan males. Jangan lamban. Jangan kura-kura. Ya, nah ini. Jadi jangan kura-kura, jalannya pelan ya. Orang Belanda bilang langsam maar zeker. Tidak boleh. Kita harus cepat reaktif. Iblis memang mau bikin hancur kita orang. Itu sebab dia bisikin kita. Nggak apa-apa, semua mengalami kok. Ya, kelesuan ekonomi ini semua, bukan kamu saja. Hai anak Tuhan, lah kita dinina-bubukkan dengan bisikan ini. Akhirnya kita, iya ya memang benar ya. Dunia usaha sedang runtuh, sedang slow down. Ya, ya sudah biarin dah. Nah, ini bisikan iblis untuk menghancurkan keuangan dan bisnis saudara. Itu sebab saudara harus reaktif, peka, sensitif. Tuhan, hamba tidak mau ini berlangsung terus. Pada Bible study kali ini, hamba mau bertindak dalam nama Yesus. Hamba akan bangkit kembali. Hamba mau hidup rohani dan dekat dengan Engkau. Supaya Engkau memberkati hamba dengan berkelimpahan. Anak, menantu, cucu hamba. Semua keluarga hamba menerima anugerah dan berkat-Mu yang luar biasa. Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya perlu memberi warning, peringatan. Banyak orang tua yang males untuk memberitahu anaknya. 1, males. 2, takut. Hai orang tua, jangan kau menjadi penakut untuk memberitahu dan menegur anak-anakmu. Karena engkau bertanggung jawab dan bisa-bisa engkau tidak masuk surga. Karena engkau membiarkan anakmu. Itu sebab ini penting sekali. Bagaimana seorang tua dia tidak berani memberitahu anaknya. Itu salah besar. Sehebat apapun anakmu itu anakmu. Dia tidak lebih dari engkau, hai para orang tua. Harap dimengerti. Ya, kalau anak salah harus ditegur.
Tidak peduli dia marah. Tetapi saudara telah melepaskan tanggung jawab saudara. Karena Alkitab mengatakan orang tua yang tahu anaknya salah dan tidak menegur, maka orang tua harus menanggung kesalahan dari keberantakan anaknya. Tuh, berat kan? Berat banget. Itu sebab kalau saudara tahu dalam keluarga saudara ada yang tidak beres, maka saudara harus minta perkara rohani, petunjuk dari Roh Kudus untuk bikin beres keluarga saudara. Sebab orang tua semasa dia masih hidup, dia bertanggung jawab. Kalau dia sudah mati, dia lepas tanggung jawab. Tetapi kalau dia masih hidup, dia bertanggung jawab untuk keselamatan anak menantu cucunya. Ya, yang setuju beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saya berulang kali menegaskan hal ini. Itu sebab hal ini penting. Ya, yang kedua, ada karena simptom, gejala-gejala yang berat alami. Uang sedikit atau tidak ada, jemaat cuma sedikit. Ya, anggota jemaat pada pergi dan pindah gereja barang. Apa aku mau meneruskan ini pekerjaan? Nah, ini simptom, saudara. Yang berbisnis, aku mau ganti usaha, mau ganti bisnis apa ya? Komoditi apa yang aku akan perdagangkan sekarang? Saudara, itu sebab hal-hal inilah yang kita harus antisipasi dengan perkara rohani. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, urusan nomor 2 ini, ya semua yang slow down, semua yang nggak bagus, tidak punya prospek lagi, saudara, Tuhan akan bantu saudara. Katakan, Tuhan akan bantu saya. Saya percaya, mujizat terjadi. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. I just tell you about one important thing. Because in the business and also in the ministry to God and to the people of God as well, every time we have to face so many fronts, wars, peperangan dalam hidup kita. Kalau kita tidak rohani, if we are not living spiritually, then we have not the energy, the authority, the power of God in our life. And we cannot handle, even though only a small problem in our congregation, we cannot give the solution. We cannot overcome. That's why we have to be more and more closer, nearer to God. Our daily life in the spiritually will save us and save everybody inside our ministry, our family, our congregation, and many things that we do. Itu sebab begitu banyak kegagalan hamba Tuhan, kegagalan anak-anak Tuhan, karena membiarkan dirinya sendiri jauh dari Tuhan. Saya ulangi, kalau kita membiarkan diri kita jauh dari Tuhan, mungkin kita berkata, saya masih ke gereja. Ya, ke gereja tidak menjamin saudara dekat dengan Tuhan. Yang saya tekankan adalah dekat dengan Tuhan. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara survive. Saudara akan menang. Tetapi kalau saudara jauh dari Tuhan, walaupun saudara pelayan Tuhan, saudara berkhotbah, saudara main musik, saudara dance untuk Tuhan, saudara ushers, saudara macam-macam kepanitiaan, sekalipun. Tetapi kalau saudara jauh dari Tuhan, maka saudara tidak punya kekuatan apapun. Malam ini, saya mau tutup khotbah saya, supaya saudara mempunyai satu pengertian. Satu, kita semua menua. Katakan, saya menua. 2, saya harus rohani.
3, saya harus sigap, reaktif, segera bertindak. 4, saya sedang menuju dekat Tuhan. 5, saya dijamin masuk sorga. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, inilah yang perlu saya sampaikan. Ini penting bagi keluarga, bagi bisnis, dan bagi pelayanan kita. Para kekasih, sekarang saya akan tutup dengan, dan saya mohon izin pada Bapak Pendeta Handi, host kita, untuk saya langsung masuk dalam pengurapan minyak. Ya Bapak Handi, terima kasih. Ya, mari kita akan menyiapkan minyak urapan kita, para kekasih. Apa yang saya sampaikan tadi kepada saudara, harus kita sadari. Tanpa firman, kita tidak bisa. Dan tanpa pengurapan Roh Kudus, kita akan hancur. Itu sebab kita harus minta kepada Tuhan supaya pengurapan Roh Kudus bersama-sama dengan firman Allah. 2 serangkai ini. Kemudian nanti ditambah dengan perjamuan kudus. Tritunggal. Ini akan membuat saya dan Anda memiliki kekuatan yang ekstra dari Tuhan. Saya membayangkan, saya hidup sendiri tanpa Pastor Syah ini. 3 tahun, 3 bulan, 11 hari. Hari ini. Mana saya bisa? Pekerjaan dan tanggung jawab begitu besar. Di bidang keuangan, untuk mission, untuk jemaat, mengatur, mengelola, mengatur gereja, melayani gereja itu biayanya tinggi, tidak murah. Belum lagi hal-hal yang lain secara psikologi, ya saudara, secara sosiologi, belum lagi urusan dengan luar gereja, belum lagi dengan tambahan banyak beban tugas-tugas saya mengajar dan lain sebagainya. Wah saudara, saya nggak mampu. Saya kepengen cepat pulang ke sorga. Tapi saya harus berkata seperti Rasul Paulus. Kalau aku kepengen masuk ke sorga cepat, tapi Tuhan bilang kamu belum boleh, kamu masih harus di dunia. Itu berarti aku harus bekerja dan mengeluarkan hasil buah. Sehingga pada waktunya baru aku bawa ini buah-buah ke hadirat takhta Bapa di sorga. Saudara, itu sebab kalau kita tidak ada firman, saya tidak ada firman, saya tidak ada pengurapan Roh Kudus. Saya tidak ada perjamuan kudus. Di gereja setiap minggu kita mengadakan, baik di Jogja maupun juga di Magelang. Temanggung ikut ke Magelang. Saudara, kalau itu tidak, jemaat ini juga kocar-kacir semua. Dari mana mereka bisa dapat kekuatan? Saya mau tanya. Saya adalah hamba Tuhan yang sangat mengerti. Kekuatan cuma ada 3 hal. 1, firman. 2, pengurapan minyak. Dan 3, perjamuan kudus. Cuma 3 ini saja yang bikin Anda dan bikin saya bisa survive selama hidup di dunia. Saudara, karena ketiga-tiganya itu adalah Allah. Firman adalah Yesus Allah. Minyak urapan adalah Allah Roh Kudus Allah. Perjamuan kudus adalah tubuh dan darah Yesus Allah. Sobat, saya dan Anda mempunyai 3 firewall dalam hidup kita. Tembok api lapis 3. Bayangin. Makanya kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk Bible Study Zoom dari GKG ini. Supaya apa? Supaya kita disiapkan untuk melayani domba-domba Tuhan, memberi makan mereka secara benar. Bagi hamba-hamba Tuhan saya anjurkan,
Bahkan saya dorong, jangan menyampaikan firman Tuhan yang biasa-biasa aja. Apalagi yang gak karu-karuan isinya. Dosa itu. Dosa, saya bilang. Seorang hamba Tuhan itu harus menyampaikan firman sesuai dengan firman, bukan sesuai maunya dia sendiri. Bukan untuk cari nama dia. Bukan untuk cari aplaus. Tapi untuk cari kehormatan dari Tuhan. Itu sebab menyampaikan firman harus tanggung jawab. Supaya membawa hasil. Itu sebab anak-anak Tuhan, para hamba Tuhan yang kekasih, saya perlu menegaskan hal ini ya. Ini tidak main-main. Ini menyangkut masa depan, hari tua Anda dan keluarga Anda. Ini menyangkut soal berapa banyak jiwa yang bakal masuk ke sorga atau masuk ke neraka. Jangan engkau menyampaikan firman untuk kau. Kau menyampaikan firman untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebab ini satu hal yang penting yang perlu saya ajar kepada semua. Di mana saya ada kesempatan bicara di muka para pendeta, para teolog, saya selalu menegaskan, Anda tidak boleh main-main dengan firman. Supaya Tuhan tidak marah kepada Anda. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang pada Tuhan. Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit dari isi hatimu melalui firman ini. Biar engkau menegur kami semua, supaya kami memiliki hidup rohani yang lebih dekat dan lebih benar di hadapan hadirat-Mu. Bukan sesuai mau kami, untuk mencari nama, untuk mencari pengikut, untuk mencari aplaus, tapi sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga domba-domba-Mu Tuhan boleh mengalami hidup yang luar biasa. Ketika tubuh mereka merosot, tetapi rohani mereka menanjak. Sehingga dengan demikian mereka mengalami kemenangan-kemenangan, berkat-berkat limpah, dan kuasa untuk menaklukkan diri mereka sendiri. Kuasa untuk menengking setan dan menghancurkan rantai-rantai dosa. Terima kasih Bapa, Engkau telah berfirman kepada kami. Izinkan hamba dan para kekasih mengoles dahi kami dengan minyak urapan ini. Saudara, siapkan minyak saudara. Sedikit pada jari saudara. Dan mari angkat tangan kanan ini ke atas, taruh tangan kiri pada jantung saudara. Mari berdoa bersama saya. Ya Allah Roh Kudus, terima kasih karena Engkau telah berfirman, dan sekarang layakkan hamba mengoles minyak ini pada dahi hamba. Dalam nama Yesus. Semua katakan dalam nama Yesus. Semua katakan dalam nama Yesus. Aku diurapi oleh Roh Kudus supaya hidupku berubah, memuliakan Bapa di sorga, supaya hidupku berguna untuk membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam sorga. Dalam nama Yesus, aku dikuduskan, aku diurapi, tubuhku menjadi rumah Roh Kudus. Aku menjadi kesaksian ajaib bagi banyak jiwa dalam nama Yesus. Angkat dua tangan saudara, ucapkan terima kasih. Dengan suara saudara katakan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati saudara.